Dari luar, rumah tangga Randy dan Sarah tampak harmonis. Mereka adalah pasangan muda yang baru menikah 3 tahun lalu, tinggal di sebuah rumah minimalis di pinggiran kota Depok. Randy bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan besar, sementara Sarah adalah ibu rumah tangga yang mengurus rumah dengan penuh cinta. Mereka sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 2 tahun, Arka, yang menjadi pelengkap kebahagiaan mereka. Namun, seperti rumah yang tampak kokoh di luar namun mulai keropos di dalam, demikian pula rumah tangga mereka. Randy sering pulang larut malam dengan alasan lembur. Sarah, dengan kepercayaan penuhnya, tak pernah menaruh curiga. Ia percaya bahwa suaminya bekerja keras demi masa depan keluarga mereka. Ia selalu menyambut Randy dengan senyum, meskipun hatinya sering menahan rindu karena jarang menghabiskan waktu bersama. Sampai pada suatu malam, sebuah suara batin mulai mengusik pikirannya. Kenapa akhir-akhir ini Randy makin dingin? Bahkan saat bersama pun, dia seperti tidak ada di sini. Malam itu, setelah menidurkan Arka, Sarah duduk di ruang tamu. Ia menatap kosong ke arah televisi yang menyala tanpa suara. Ponsel Randy, yang tertinggal di meja, berdering. Nama di layar membuat jantung Sarah berdegup lebih cepat. Sayang. Sarah menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengangkat ponsel itu. Ia ragu, namun akhirnya ia geser layar untuk membuka pesan WhatsApp. Ada percakapan panjang yang langsung membuat dadanya sesak. Sayang, besok kita ketemu lagi ya. Aku kangen banget pelukanmu semalam. Aku juga, Beb. Gak sabar buat peluk kamu lagi. Sarah menutup ponsel itu sambil menahan air mata. Dunia seakan runtuh di hadapannya. Ia merasa seperti orang bodoh yang selama ini terlalu percaya. Hatinya ingin menjerit, tapi mulutnya terkunci. Dalam diam, ia merasakan luka menganga yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Besok paginya, Sarah bertingkah seperti biasa. Ia membuat sarapan dan menyiapkan pakaian kerja Randy. Namun, di balik senyumnya, ada luka yang ia sembunyikan. Ia ingin tahu lebih jauh sebelum mengambil keputusan. Maka, ia mulai memperhatikan gerak-gerik Randy. Ia diam-diam memasang aplikasi pelacak di ponsel suaminya, mencatat jadwal, dan mengingat nama-nama yang sering muncul dalam percakapan Randy. Nama itu muncul lagi, Dina. Dina, seorang wanita muda yang bekerja di divisi lain di kantor Randy. Sarah menggali informasi dari media sosial. Foto-foto Dina memamerkan gaya hidup mewah dan sering mengunggah gambar di tempat-tempat yang sama dengan Randy. Hanya saja tidak pernah bersama dalam satu foto. Hari demi hari, kebenaran semakin jelas. Randy menjalin hubungan dengan Dina sudah lebih dari 6 bulan. Mereka sering bertemu di hotel atau villa sewaan saat Randy berpura-pura lembur atau ada rapat luar kota. Parahnya lagi, uang rumah tangga perlahan mengalir ke kebutuhan sang selingkuhan. Sarah menahan amarah. Ia tidak ingin langsung melabrak Randy. Ia ingin ia sendiri yang mengaku. Maka, suatu malam saat Randy baru pulang dan hendak mandi, Sarah memberanikan diri membuka topik. Mas, ucapnya pelan, kamu bahagia nggak sama aku? Randy yang sedang membuka kancing bajunya menoleh sambil mengernyit. Kenapa nanya gitu? Aku cuma pengen tahu. Kamu makin jauh akhir-akhir ini. Aku ngerasa, aku bukan istrimu lagi. Randy tersenyum samar, berusaha terlihat tenang. Kamu terlalu banyak mikir. Aku capek kerja, itu aja. Sarah tidak melanjutkan. Ia tahu Randy tidak akan bicara jujur sekarang. Tapi dalam hati, ia sudah merancang langkah. Seminggu kemudian, Sarah diam-diam mengikuti Randy ke luar kota. Ia menyewa mobil dan membawa Arka dititipkan ke ibunya. Dengan tangan gemetar, ia menyamar memakai masker dan kacamata, duduk di pojok kafe hotel tempat Randy dan Dina janjian. Dan di sanalah, ia melihat dengan mata kepala sendiri, suaminya menggandeng wanita lain masuk ke kamar hotel. Air mata Sarah tak terbendung. Ia tidak bisa menahan tangis. Dunia runtuh seketika, dan hatinya terasa seperti ditusuk ribuan jarum. Ia ingin masuk dan menampar keduanya. Tapi ia memilih pulang,
untuk menyusun balasan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan sesaat. Sarah kembali ke rumah dengan hati dingin. Ia tidak lagi menangis. Malam itu, ia mulai mencatat semua bukti. Tangkapan layar percakapan, foto-foto, bukti pengeluaran rekening, dan dokumen-dokumen penting lainnya. Ia juga menghubungi seorang pengacara perempuan, teman lamanya semasa kuliah hukum dulu. Bersama, mereka merancang strategi jika perceraian menjadi jalan terakhir. Namun, satu hal yang tidak diketahui Sarah, dosa itu sedang menunggu waktu untuk dibayar tunai. Pagi itu, Randy bangun seperti biasa. Ia berjalan ke kamar mandi tanpa menyadari bahwa hidupnya sebentar lagi akan berubah. Sarah sudah bangun lebih dulu, duduk di meja makan sambil memandangi secangkir kopi yang sudah mendingin. Wajahnya tenang, terlalu tenang, seperti seseorang yang telah merencanakan badai. "Mas, kita bisa bicara sebentar sebelum kamu berangkat kerja?" tanya Sarah sambil tersenyum tipis. Randy, yang sedang merapikan dasinya, menoleh singkat. "Nanti aja, ya? Aku ada meeting pagi ini." Sarah berdiri, lalu meletakkan sebuah amplop coklat di meja. "Kalau gitu, ini dibuka nanti aja di kantor. Tapi aku saranin kamu buka sekarang." Randy mengernyit. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada puluhan lembar cetakan. Tangkapan layar percakapan mesranya dengan Dina, foto-foto mereka di hotel, dan transaksi rekening bank yang menunjukkan pengaliran dana ke rekening atas nama Dina. Wajah Randy pucat. Ia menatap Sarah yang masih tenang, seperti laut sebelum tsunami datang. Kamu nyadap aku?" gumamnya kaget. Sarah duduk lagi. "Aku cuma mencari kebenaran. Dan aku sudah menemukannya." Randy menarik napas panjang, lalu berusaha menyusun kata. "Sarah, aku bisa jelaskan?" "Jangan. Kali ini, aku yang bicara," potong Sarah tajam. "Aku udah diam selama berbulan-bulan. Aku lihat kamu pulang telat, pura-pura lembur, tapi ternyata tidur dengan perempuan lain. Aku gak cuma sakit hati, Mas. Aku merasa jadi istri yang bodoh." Randy tertunduk. Tak ada pembelaan yang bisa keluar dari mulutnya. Semua sudah terlalu jelas. "Aku gak langsung gugat cerai kamu, Mas. Tapi aku udah siapin semuanya. Termasuk hak asuh Arka, bukti perselingkuhan kamu, dan pengacara." Randy panik. "Tapi Sarah, Arka butuh ayah." Sarah menatapnya tajam. Lalu kenapa ayahnya lebih memilih wanita lain daripada pulang ke rumah buat peluk anaknya sendiri? Randy tak bisa menjawab. Sarah berdiri dan masuk ke kamar. Ia meninggalkan Randy di ruang makan dengan wajah hancur. Hari itu, bukan hanya kepercayaan istrinya yang hilang, tapi juga seluruh harga dirinya sebagai suami. Di tempat kerja, berita perselingkuhan Randy mulai tersebar. Dina, yang semula tampil glamor, kini dibicarakan sebagai pelakor kantor di grup-grup WhatsApp karyawan. Seorang teman dekat Randy yang juga mengenal Sarah, ternyata mengirimkan bukti-bukti itu ke HRD. Beberapa hari kemudian, Randy dipanggil ke ruang manajer SDM. Di sana, ia dihadapkan pada masalah serius, dugaan penyalahgunaan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi, karena beberapa bukti transfer ke Dina ternyata menggunakan kartu kredit perusahaan yang seharusnya dipakai untuk operasional. Randy tak bisa mengelak. Ia dibekukan dari jabatannya sementara audit dilakukan. Dunia yang selama ini ia bangun dari kebohongan mulai runtuh satu persatu. Sementara itu, Sarah menjalani hari-harinya dengan tenang. Ia tidak langsung menggugat cerai. Ia memberi waktu agar Randy benar-benar merasakan akibat dari perbuatannya. Di rumah, ia kembali menjadi ibu yang penuh perhatian bagi Arka, meskipun hatinya sudah beku terhadap sang suami. Malam itu, Randy pulang lebih awal, bukan karena rindu rumah, tetapi karena tidak ada tempat lagi untuk dituju. Wajahnya kuyu, bajunya kusut. Ia duduk di ruang tamu, menatap Arka yang sedang bermain. "Arka, sayang ayah." "Ya?" bisiknya pelan. Arka hanya tertawa, tak tahu apa yang sedang terjadi. Randy menangis dalam diam. Ia sadar,
Ia sedang kehilangan lebih dari sekadar istri, tapi juga rumah, kebahagiaan, dan harga dirinya. Sarah muncul dari dapur. Kali ini ia tak bersikap dingin, tapi juga tak menawarkan kehangatan. Kamu bisa tidur di sofa. Aku udah kosongin lemari di kamar, katanya datar. Randy hanya mengangguk. Ia tak punya kekuatan untuk membantah. Malam itu, ia tidur di sofa yang keras. Matanya menatap langit-langit sambil mengingat kembali semua kebodohan yang telah ia lakukan. Wajah Dina tak lagi terasa indah, malah kini seperti jerat yang membawanya pada kehancuran. Esoknya, surat panggilan resmi dari Pengadilan Agama tiba. Sarah telah resmi mendaftarkan gugatan cerainya. Ia juga mencantumkan bukti-bukti lengkap tentang perselingkuhan Randy, dengan permintaan hak asuh anak penuh dan pembagian aset. Randy merasa seperti tertimpa batu besar. Ia ingin meminta maaf, ingin memohon kembali, tapi semua sudah terlambat. Di tengah keterpurukannya, datang kabar dari Dina. Ia memilih mengakhiri hubungan mereka. Dina takut ikut terseret kasus perusahaan dan reputasinya hancur. Ia memblokir semua kontak Randy. Kini, Randy benar-benar sendirian. Ia kehilangan istri yang setia, kehilangan anak yang mencintainya, kehilangan pekerjaan, dan bahkan kehilangan selingkuhan yang selama ini ia kejar-kejar. Dosa perselingkuhan yang ia anggap kenikmatan sementara, kini mulai menuntut bayaran. Bukan hanya rasa sakit, tapi kehancuran total. Gedung Pengadilan Agama tampak megah dan mencekam sekaligus bagi Randy. Ia berdiri di pelataran, mengenakan kemeja putih dan celana bahan hitam, berusaha menampilkan sosok pria tenang, meski dalam hatinya berkecamuk seperti ombak menghantam karang. Di kejauhan, ia melihat Sarah datang bersama seorang wanita berkerudung hitam, pengacaranya. Sarah tampak tegas dan tenang, tak menunjukkan sedikitpun emosi ketika melewati mantan suaminya yang kini seperti bayangan dari masa lalu yang suram. Sidang itu berlangsung tertutup, sesuai prosedur. Di dalam ruangan, hakim mendengarkan pembacaan gugatan cerai dari pihak Sarah. Dengan suara mantap, pengacara Sarah menjelaskan bahwa dasar gugatan adalah zina moral dan pengabaian tanggung jawab rumah tangga, diperkuat oleh bukti-bukti dokumentasi dan saksi dari lingkungan kerja Randy sendiri. Randy mencoba membela diri. Ia meminta kesempatan berbicara dan berdalih bahwa perselingkuhan itu adalah kesalahan sesaat, bahwa ia masih mencintai anaknya, dan ingin memperbaiki semuanya. Namun, hakim hanya mengangguk singkat sebelum berkata, kesalahan sesaat yang berlangsung selama berbulan-bulan dan didanai dengan uang bersama adalah bentuk pengkhianatan, bukan kehilafan. Setelah mendengar semua keterangan, sidang ditunda seminggu untuk mediasi. Namun bagi Sarah, keputusan sudah bulat. Ia tak ingin kembali pada pria yang pernah menginjak harga dirinya. Seminggu berlalu. Mediasi gagal total. Sarah tak menggubris rayuan Randy yang datang membawa bunga dan permintaan maaf. Ia hanya menjawab singkat, maafmu tidak bisa memperbaiki luka yang kau ciptakan. Pengadilan pun memutuskan. Perceraian dikabulkan, hak asuh Arka jatuh ke tangan Sarah, dan Randy diwajibkan memberikan nafkah bulanan serta pembagian aset yang adil. Randy keluar dari ruang sidang dengan langkah berat. Dunia rasanya begitu sunyi. Ia kini resmi seorang duda, kehilangan rumah, anak, dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Yang lebih menyakitkan lagi adalah saat harus menjelaskan pada Arka. Malam itu, dengan berat hati, Randy diizinkan bertemu Arka di rumah ibunya Sarah. Anak kecil itu langsung berlari memeluknya, tak tahu apa yang sedang terjadi. Ayah tinggal di mana sekarang? Tanya Arka polos. Randy menahan tangis. Ayah tinggal di tempat baru. Tapi ayah tetap sayang Arka. Nanti ayah sering ke sini ya. Arka mengangguk. Tapi pertanyaan berikutnya menusuk hati Randy hingga remuk. Kalau ayah sayang, kenapa bikin ibu nangis terus? Randy tertunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Sementara itu, kehidupan Sarah perlahan membaik. Meski lelah dan sakit, ia kembali menata hidup. Ia mulai berjualan online dari rumah dan membuka jasa konsultan hukum kecil-kecilan bersama temannya. Dalam sebulan, usahanya mulai menghasilkan.
Ia belajar mandiri dan bangkit bukan karena ingin membalas dendam, tapi demi masa depan Arka. Randy, di sisi lain, mengalami nasib sebaliknya. Setelah dipecat secara resmi dari perusahaan, ia sulit mendapat pekerjaan baru karena reputasinya tercoreng. Beberapa lamaran ditolak karena referensi buruk. Bahkan ada yang terang-terangan mengatakan bahwa perusahaan mereka tidak ingin terlibat dengan orang bermasalah. Ia pun mulai hidup seadanya, pindah ke kontrakan kecil di daerah padat. Hidupnya berubah drastis. Dari yang biasa makan di restoran, kini harus menghitung setiap rupiah. Ia sempat mencoba menghubungi Dina lagi, tapi nomor itu tak pernah aktif. Suatu hari, ia duduk di teras kontrakan dengan kopi sachet murahan. Ia memandangi langit sore yang mendung. "Dulu aku punya semuanya," bisiknya lirih. "Sekarang, bahkan harga diriku sendiri pun hilang." Seorang tetangga yang baru dikenalnya menyapa, "Mas Randy, kenapa ngelamun terus? Nungguin siapa?" Randy tersenyum pahit. "Nungguin Karma selesai bekerja." Tetangga itu tertawa kecil, tak mengerti bahwa ucapan Randy bukan guyonan, melainkan kenyataan. Malam itu, Randy mimpi buruk. Ia melihat dirinya terjebak dalam sebuah ruangan gelap. Di sana, suara tangisan Arka menggema, disusul suara tertawa sinis seorang wanita, Dina. Lalu tiba-tiba muncul wajah Sarah, penuh cahaya namun memunggunginya. Ketika ia mencoba mendekat, cahaya itu menghilang. Ia ditinggalkan dalam gelap, sendiri. Ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Nafasnya memburu, seperti habis berlari jauh. Ia meraih ponselnya, tak ada pesan masuk. Tak ada yang mencarinya. Tak ada yang peduli lagi. Dalam hati, ia baru benar-benar sadar. Ini bukan lagi tentang perceraian. Ini tentang hukuman hidup atas dosa yang ia tanam sendiri. Hujan deras mengguyur kota malam itu. Langit memerah disertai kilat yang sesekali menyambar, menambah suasana mencekam di dalam kontrakan sempit yang kini menjadi tempat tinggal Randy. Dinding yang lembab dan atap yang bocor jadi saksi bisu hidupnya yang kian terpuruk. Sudah 2 bulan sejak sidang cerai. Nafkah untuk Arka belum bisa ia penuhi secara penuh karena penganggurannya. Ia mencoba berbagai cara untuk bertahan hidup, menjadi sopir ojek online, menawarkan jasa desain freelance, bahkan sempat bekerja kasar di proyek bangunan. Namun seolah dunia tak lagi berpihak padanya. Pekerjaan datang sebentar lalu hilang, seakan menolak keberadaan dirinya. Di sisi lain, kehidupan Sarah justru berubah drastis. Ia berhasil mengembangkan bisnisnya, menjual produk skincare alami dan membuka cabang toko kecil. Ia juga mulai diundang sebagai pembicara di acara komunitas perempuan tentang kekuatan pasca perceraian. Sementara itu, Arka tumbuh dengan penuh kasih sayang dari ibunya dan lingkungan yang mendukung. Ia mulai sekolah TK dan terlihat semakin ceria, meskipun terkadang masih bertanya tentang ayahnya. Namun Sarah bijak menjaga agar anaknya tetap menghormati Randy, walaupun ia tahu lelaki itu tak layak menerima semua itu. Suatu malam, Randy mengalami kejadian ganjil. Setelah pulang dari narik ojek hingga larut malam, ia tidur tanpa makan. Saat terlelap, ia bermimpi kembali. Dalam mimpi itu, ia berada di sebuah rumah kosong yang remang-remang. Dindingnya berlumut, bau anyir menyengat. Tiba-tiba, terdengar suara ketukan dari dalam kamar yang terkunci. Ia dekati perlahan, dan dari celah pintu, muncul sepasang mata merah menyala. Suara itu berbisik, dosa itu tak akan mati, sebelum pelakunya membayar lunas. Randy terbangun dengan tubuh menggigil. Jam menunjukkan pukul 3 dini hari. Ia menyeka keringat di dahinya dan bergumam, "Mimpi apa itu? Kenapa makin sering akhir-akhir ini?" Sejak malam itu, kejadian aneh mulai bermunculan. Kadang saat ia berjalan malam-malam pulang dari narik ojek, ia merasa seperti diikuti. Kadang helmnya terjatuh sendiri padahal tak ada angin. Bahkan suatu malam ia melihat sosok wanita berpakaian putih berdiri di ujung gang kontrakan, mirip dengan penampilan Dina. Tapi ketika ia dekati, sosok itu hilang. Randy mulai sering sakit. Badannya lemas,
Nafsu makan hilang, dan wajahnya makin pucat. Ia berobat ke klinik, tapi dokter mengatakan tidak ada penyakit serius. Namun batinnya terasa seperti ditikam setiap malam. Ia pun memberanikan diri menghubungi Sarah, berharap bisa mengobrol sebentar. Sarah, aku cuma mau minta maaf. Bukan cuma soal kamu, tapi soal Arka. Aku gagal jadi ayah. Namun Sarah membalas dengan dingin namun bijak. Maaf itu udah aku kasih sejak aku memilih untuk pergi. Tapi balasan dari Tuhan, itu urusanmu sendiri. Randy makin tersiksa. Ia merasa diburu oleh bayangan kesalahan sendiri. Sosok-sosok misterius makin sering muncul di mimpinya. Bahkan satu malam, ia merasa tangan seseorang menarik kakinya saat tidur. Tapi saat bangun, tak ada siapapun. Puncaknya terjadi saat ia mengantar penumpang keluar kota. Saat lewat jalan sepi di pinggiran hutan, lampu motornya mendadak mati. HP-nya tak ada sinyal, dan malam makin pekat. Ia menepi, mencoba memperbaiki lampu, tapi tak berhasil. Dari kejauhan, ia melihat bayangan perempuan berjalan pelan mendekatinya. Randy memicingkan mata. Sosok itu memakai gaun putih panjang dan rambut panjang menjuntai menutupi wajahnya. "Dina?" bisik Randy tanpa sadar. Tapi saat sosok itu mendekat, tiba-tiba wajahnya berubah, mengerikan, hancur, matanya menghitam, dan darah mengucur dari mulutnya. Sosok itu berteriak, "Bayar dosamu!" Randy berteriak keras, lalu pingsan di pinggir jalan. Ia ditemukan oleh warga keesokan paginya dalam kondisi tak sadarkan diri, dan dibawa ke puskesmas. Saat siuman, ia mengigau, menyebut nama Sarah dan Arka berulang-ulang. Dokter menyatakan Randy mengalami halusinasi berat akibat tekanan mental dan depresi berat. Kini, Randy tak hanya kehilangan rumah dan keluarga, tapi juga kewarasan. Di rumahnya yang tenang, Sarah membaca berita dari grup alumni. Randy ditemukan pingsan di jalan dan kini dirawat di RS jiwa karena gejala psikotik. Ia terdiam lama. Ada rasa kasihan, tapi tak ada niat kembali. Ia menatap Arka yang sedang tidur pulas. "Ayahmu sedang menebus dosanya, Nak. Bukan dari aku, tapi dari Tuhan." Di luar, hujan kembali turun. Dan langit seolah ikut menangisi nasib seorang pria yang dulu mengkhianati istri dan anaknya. Kini menuai azabnya sendiri. Dosa yang dulu dianggap manis kini berubah jadi racun yang menggerogoti jiwanya perlahan, sampai tak tersisa apapun, bahkan untuk menyesal. Sudah 3 minggu sejak Randy dirawat di bangsal psikiatri rumah sakit daerah. Ia menempati salah satu kamar isolasi ringan dengan pengawasan khusus. Tak ada keluarga yang menjenguk. Hanya perawat dan psikolog rumah sakit yang menyapa dengan wajah datar. Seperti menyapa pasien umum yang hanya sekadar angka dalam daftar. Randy kini lebih sering diam. Tatapannya kosong menembus jendela. Kadang, ia berbicara sendiri. Kadang tertawa kecil. Tapi ada pula momen ketika ia menangis tanpa suara. Air mata mengalir, tapi bibirnya tetap terkunci. Di dalam pikirannya, wajah Arka dan Sarah silih berganti. Lalu muncul pula sosok Dina. Tapi bukan Dina yang dulu manja dan menggoda. Sosok itu kini berwajah gelap, berambut acak-acakan, dan penuh luka. "Dosa nggak bisa kau sembunyikan, Ren." Suara itu kerap ia dengar dalam mimpi dan saat terjaga. Psikolog rumah sakit, Dr. Intan, mencoba membuka komunikasi. "Pak Randy, saya ingin bantu Bapak pulih. Tapi Bapak harus jujur pada diri sendiri. Apa yang menghantui Bapak?" Randy sempat diam. Lalu pelan-pelan ia berkata, "Saya mengkhianati istri saya. Saya tinggalkan anak saya. Saya percaya pada nafsu, dan saya kehilangan segalanya. Apakah Bapak merasa itu penyebab semua yang terjadi sekarang?" Randy mengangguk. "Saya dihukum oleh Tuhan. Saya tahu ini bukan gila. Ini balasan." Sementara itu, di rumah Sarah, kehidupan terus berjalan. Sarah semakin sibuk dengan bisnisnya. Kini ia bahkan membuka pelatihan daring untuk perempuan korban perceraian. Ia menjadi inspirasi banyak ibu tunggal. Arka tumbuh menjadi anak yang cerdas dan ramah.
Ia masih menanyakan ayahnya sesekali, dan Sarah selalu menjawab dengan kalimat yang netral namun jujur. Ayah sedang berusaha sembuh dari luka batinnya. Kita doakan ya, nak. Suatu hari, Sarah mendapat telepon dari pihak rumah sakit. Mereka meminta kesediaan keluarga untuk menjenguk dan menandatangani beberapa berkas administratif. Sarah datang, bukan sebagai mantan istri, tapi sebagai satu-satunya kontak yang bisa dipercaya. Ia melihat Randy dari balik kaca ruangan observasi. Pria itu tampak kurus, rambutnya tak terurus, dan wajahnya dipenuhi gurat rasa bersalah. Mereka akhirnya bertemu di ruang kunjungan. Randy tak langsung bicara. Ia hanya menatap Sarah lama. Lalu akhirnya, dengan suara lirih, ia berkata, "Maaf, aku bahkan tak pantas untuk melihatmu." Sarah menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu masih punya kesadaran untuk meminta maaf, berarti belum sepenuhnya hancur. Tapi ingat, aku sudah memaafkan. Hanya saja hidup kita tidak bisa kembali. Randy meneteskan air mata. Arka, aku ingin menebus semuanya untuk dia. Sarah menjawab, bukan kata-kata yang bisa menebus, tapi perbuatan, meski sekecil apapun. Setelah beberapa bulan perawatan, kondisi Randy perlahan membaik. Ia mendapat terapi rutin, mulai ikut program pelatihan kerja dari RS, dan perlahan bisa mengendalikan emosinya. Meski tidak kembali seperti dulu, setidaknya ia kini sadar sepenuhnya bahwa ia harus menjalani hidup untuk menebus dosa, bukan untuk mencari simpati. Saat ia keluar dari rumah sakit, tak ada yang menyambut. Tapi ada selembar kertas yang dititipkan perawat. Sebuah amplop dari Sarah. Isinya, "Randy, ini beberapa brosur pekerjaan sosial dan yayasan anak. Kalau kau sungguh ingin menebus semuanya, bantu anak-anak lain yang butuh ayah. Arka akan bangga jika ayahnya tidak menyerah." Sejak saat itu, Randy memutuskan pindah ke desa kecil tempat sebuah yayasan anak yatim berada. Ia mulai bekerja sebagai tenaga serabutan, membersihkan halaman, memperbaiki atap, mengantar anak-anak ke sekolah. Hari-harinya sunyi, tapi penuh arti. Di sela-sela waktu, ia menulis surat untuk Arka, meski tak semua dibalas. Kadang ia hanya menulis, "Hari ini ayah bantu adik-adik membersihkan kamar. Mereka lucu, seperti kamu. Semoga kamu sehat ya, nak." Surat itu dikirim ke alamat Sarah. Sarah menyimpannya dalam sebuah kotak kecil di kamar Arka. Saat anaknya sudah cukup besar, ia berjanji akan menyerahkan semuanya. Waktu berjalan. 5 tahun berlalu. Arka kini duduk di bangku kelas 5 SD. Ia tumbuh jadi anak cerdas dan aktif. Suatu hari, Sarah memberikan kotak berisi surat-surat itu. "Ini dari ayahmu." Ia tak selalu ada secara fisik, tapi ia mencoba untuk berubah. Arka membaca satu persatu. Matanya berkaca-kaca. Ia menatap ibunya dan berkata, "Boleh nggak suatu saat nanti, aku ke tempat ayah?" Sarah tersenyum. "Kalau kamu siap dan sudah mengerti semuanya, ibu akan antar." Di kejauhan, Randy masih bekerja di yayasan itu. Rambutnya kini mulai beruban. Tapi setiap hari, ia menatap matahari pagi dengan rasa syukur. Ia tahu, penebusan tak selalu berupa kembalinya orang yang ia cintai. Tapi rasa damai yang datang setelah mengakui, menerima, dan memperbaiki diri. Dosa perselingkuhan memang dibayar tunai. Tapi pengampunan, selalu tersedia bagi mereka yang sungguh-sungguh menyesalinya.